Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cica Atika. Di sini saya akan membahas manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pendapat dari Agusta DKK tahun 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam membangun desa dilakukan oleh Kartika tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan. Sesuai dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy. Sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3, yaitu 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam atau SDA. Geografis wilayah dan sumber daya manusia atau SDM melalui penciptaan kegiatan ekonomi terintegrasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan 3, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan menurut Kartika tahun 2013. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertama, peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa. Dan kedua, menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk keberlanjutan peran pemuda dalam membangun desa. Dalam mencermati bentuk kontribusi wirausaha muda desa ini, penulis mengambil contoh aktor muda desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Sugeng Handoko, penggerak desa wisata Ngelanggeran atau Gunung Api Purba, dan Nur Agis Aulia, pendiri Gerakan Banten Bangun Desa. Metode penulisan dilakukan dengan analisis deskriptif analitis, yaitu menganalisis secara komprehensif data sekunder dan dokumentasi yang relevan dengan pembahasan. Potensi dan mobilisasi aset data. Untuk masyarakat wilayah Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin. Sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan Gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko yang berasal dari Ngelanggeran, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia yang berasal dari Serang, Banten, untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya.
Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di Desa Ngelanggeran, lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata menurut Puspitasari tahun 2016. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Ajis Aulia melalui Gerakan Banten Bangun Desa atau BBD menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa. Melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pembangunan diri lainnya, dengan dasar inilah kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk memobilisasi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan modal yang ada di desa. Bila ditinjau dari konsep kewirausahaan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif. Menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam membangun unit-unit usaha komunitas warga, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna. Ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa, sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa? Pembangunan di desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membangun kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan pedesaan oleh masyarakat, yaitu social learning. Para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Dengan bekal spirit kewirausahaan, mereka mampu melakukan pencarian dan pengimplementasian peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desa dengan orientasi pemecahan masalah sosial desa. Tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda yang
bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.